Jadi layanan home care ini merupakan sebuah layanan yang sebetulnya sudah ada sejak standar pelayanan kefarmasian yang tahun berapa ya, 2000 berapa ya, udah cukup lama lah, 2004 itu sudah ada. Lalu ada pembaruan sampai yang standar pelayanan kefarmasian yang 73 nomor 2000 tahun 2016 itu seperti itu. Tidak mudah untuk melakukan layanan home care ini, dan untuk memberikan layanan home care ini tentunya seorang apoteker harus memiliki persiapan yang baik ya. Persiapan dari sisi keilmuan, persiapan dari cara berkomunikasi, persiapan dari cara menggali informasi. Itu semua adalah sesuatu yang perlu dipersiapkan. Nah, ini hang lagi nih. Apakah dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ini berarti masalahnya di mana? Mr. Zoom. Oke. Oke. Nah, sehingga dengan layanan home pharmacy care ini, tadi yang seperti keterangan saya di depan, seorang apoteker dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain secara aktif, berinteraksi langsung dengan pasien, di samping menerapkan keilmuannya di bidang farmasi. Untuk layanan home care ini memang jangan hanya dibayangkan seorang apoteker bertemu dengan seorang pasien, tapi lebih dari itu bisa jadi layanan home care itu terdiri dari beberapa tenaga kesehatan yang berkunjung ke pasien yang memang membutuhkan. Itu jangka panjangnya itu inginnya sampai di sana. Nah, apoteker sendiri dalam standar pelayanan kefarmasian di apotek itu memiliki tanggung jawab dalam memberikan informasi yang tepat tentang terapi obat kepada pasien. Apoteker berkewajiban menjamin bahwa pasien mengerti dan memahami serta patuh dalam penggunaan obat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan terapi, khususnya pasien lansia dan pasien penyakit kronis. Di sini adalah memberikan informasi yang tepat tentang terapi obat. Itu kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua adalah diharapkan informasi dari apoteker itu menjamin pasien mengerti dan memahami serta patuh. Patuh tentang penggunaan obat. Yang terakhir, sehingga outcome-nya adalah terjadinya keberhasilan terapi untuk pasien lanjut usia dan penyakit kronis. Jadi home care ini memang hanya dilakukan pada pasien-pasien yang lanjut usia dengan penyakit kronis ya, misalnya seperti itu. Terus kemudian terkait dengan terapi obat, berarti nanti teman-teman harus bisa bicara tentang masalah terapi obat ya. Jadi terapi obat itu artinya obat sudah diberikan, lalu terapi obat yaitu masalah yang timbul setelah itu digunakan. Nah, masalah yang timbul setelah obat digunakan itu tentunya penyebabnya macam-macam. Itu seperti itu. Nah, kemudian di dalam standar pelayanan kefarmasian di Permenkes tersebut juga dikatakan bahwa salah satu pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut adalah melalui pelayanan kefarmasian di rumah, yaitu pelayanan kepada pasien yang dilakukan di rumah, khususnya untuk kelompok pasien lanjut usia, pasien menggunakan obat dalam jangka waktu lama seperti obat kardiovaskuler, diabetes, tuberkulosis, asma, atau obat-obat lain untuk penyakit kronis lainnya. Untuk pelayanan kefarmasian di rumah oleh apoteker diharapkan dapat memberikan pendidikan dan pemahaman tentang pengobatan dan memastikan bahwa pasien yang telah berada di rumah dapat menggunakan obat dengan benar.
Jadi Anda bayangkan orang yang menjalani pengobatan itu pertama kali datang dengan keluhan atau gejala misalnya ke dokter. Ya, dari dokter mendapatkan diagnosis, lalu mendapatkan resep. Resep ini dibawa ke apotek, lalu diberikan obat. Nah, yang home care ini adalah pemantauan, ya, pemantauan setelah pasien tersebut mendapatkan obat di sini. Nah, oleh standar pelayanan kefarmasian di apotek, ini adalah tugas apoteker untuk kondisi-kondisi penyakit tertentu, kelompok tertentu. Ya, ini hal yang penting yang harus diketahui lebih dulu. Progresnya sampai hari ini memang terjadi peningkatan, tapi peningkatannya berjalannya kurang cepat. Jadi lambat lah begitu. Tapi cukup lumayan ya, cukup lumayan. Kalau dibandingkan dengan PIO, dengan konseling, dibandingkan dengan screening dan dispensing jauh lebih bagus yang 4 terakhir yang saya sebutkan tadi. Ya. Nah, di Permenkes 73 tahun 2016 tersebut arahannya apa? Yang diutamakan untuk mendapatkan home care adalah pasien lansia dan pasien dengan pengobatan penyakit kronis. Ya. Jenis pelayanannya apa? Wah, macam-macam ternyata ya. Jadi misalnya assessment, penilaian yang berhubungan dengan obat. Lalu yang kedua, identifikasi kepatuhan pasien. Yang ketiga, pendampingan pengelolaan obat dan atau alkes di rumah. 4, konsultasi masalah obat atau kesehatan secara umum. 5, monitoring pelaksanaan, efektivitas dan keamanan obat berdasarkan catatan obat pasien. Dan terakhir adalah dokumentasi. Ada hal yang menarik terkait konsultasi masalah obat atau kesehatan secara umum. Dari riset skripsi bimbingan saya punya 3 bimbingan yang terkait dengan home care. Ternyata pada waktu mereka mencoba membuat modul home care ya dengan cara bertanya dengan panduan wawancara dengan didampingi seorang apoteker, seorang pasien itu ternyata walaupun mahasiswa tersebut dan apoteker itu berusaha mengarahkan diskusinya terhadap obat yang digunakan atau terapi obat yang digunakan, pasien itu lebih banyak bercerita tentang penyakitnya atau bertanya tentang penyakitnya. Jujur ini tidak mudah karena memang sebetulnya home care ini khususnya untuk mengatasi masalah terapi obat. Jadi kalau obat ini digunakan, maka masalahnya apa? Itu yang menjadi concern dari semua petunjuk untuk terkait dengan home care itu adalah seperti itu. Jadi ternyata porsi bertanya tentang sebuah penyakit itu porsinya cukup besar. Kalau kemarin tidak salah kita hitung-hitung bisa sampai 40% lebih orang bertanya tentang penyakitnya. Tentang hipertensi misalnya bertanya, kalau saya makan daging kambing kira-kira tensinya bisa naik enggak? Waduh. Ini kan sesuatu yang sebetulnya seorang apoteker kurang bisa menjawab dengan pas ya, walaupun dari banyak literatur oke. Tapi kan berbeda misalnya saya ini minum obat amlodipin, tapi kok tensi saya kok gitu-gitu aja. Nah, ini enak kalau pertanyaan seperti ini. Seorang apoteker akan bisa membayangkan, oh saya apa yang harus saya jawab, misalnya begitu. Saya minum lisinopril sudah 10 mg, kok ya tetap masih batuk ya, udah sebulan kok batuk ya. Tapi kalau mau diganti, tapi kok tensinya tuh menjadi terkontrol. Tapi kalau nggak diganti kok batuk. Nah, kalau Anda seorang apoteker yang memiliki praktek jam terbang cukup tinggi ya, Anda bisa mengatakan ya, memang ada batuk walaupun tidak seberat oleh captopril, tapi kira-kira 2 bulan itu sudah akan hilang. Ya, itu kalau jam terbang Anda dengan banyak pasien yang hipertensi dengan lisinopril begitu, 2 bulan itu batuk-batuk kecil itu hilang dan akhirnya hilang sama sekali dan tensinya terkontrol. Nah, orang kadang tidak tahu kapan batuk akibat ACE inhibitor ini berhenti.
Di mana-mana kalau orang cerita orang batuk itu karena kaptopril. Itu begitu dan itu tidak salah, memang kaptopril batuknya hebat. Diganti dengan lisinopril pun ya tetap batuk. Tapi batuknya ternyata setelah ditelatenin ya bisa membuat tensi itu tetap normal dan batuknya lama-lama hilang. Nah, ini adalah sebuah jam terbang yang harus dipenuhi oleh teman-teman apoteker Anda semua, supaya Anda menjadi tahu bahwa tidak serta-merta misalnya batuk itu harus sebuah obat itu dihentikan atau terlalu mengganggu dihentikan. Karena bisa jadi obat ada batuk tapi sepanjang orang itu bisa mentoleransi karena merasa goalnya tercapai, tensinya terkontrol, ternyata setelah 2 bulan hilang batuknya sama sekali. Tapi memang cukup mengganggu 2 bulan tersebut, terutama batuk pada waktu malam hari. Nah, ini adalah sebuah terkait dengan konsultasi masalah obat, ya. Dan yang masalah kesehatan itu tetap masih nongol, masih banyak sekali. Itu seperti itu, ya. Ini untuk catatan untuk teman-teman sehingga teman-teman bisa membayangkan kalau Anda suatu saat nanti melakukan pelayanan home pharmacy care, selain membekali dengan senjata utama yaitu pengetahuan tentang obat yang kuat, ya pengetahuan tentang kesehatan terkait dengan penyakit yang diobati oleh obat tersebut, itu juga harus cukup kuat. Walaupun mungkin jawabannya tidak memuaskan. Dari pengalaman itu, teman-teman yang riset itu dari 4 kali pertemuan untuk setiap pasien, ternyata baru mulai pertemuan ketiga itu seorang pasien itu merasa nyaman untuk berbincang-bincang tentang obat. Dan lama-lama dia bisa mengerti kalau yang dihadapi itu adalah apoteker yang lebih paham tentang obat dibandingkan tentang penyakit. Ya, jadi setelah pertemuan ketiga selalu pertanyaannya tentang obat, ya, tentang obat. Kalau saya minum obat pakai ini bagaimana? Kalau saya minum obatnya itu terlambat, tidak teratur, atau karena saya pas pergi saya lupa apa yang harus saya lakukan, misalnya saya keluar kota lupa apa yang harus saya lakukan. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan obat inilah yang akhirnya menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan untuk home pharmacy care ini, ya. Jadi ini definisinya melakukan kunjungan ke rumah, ya. Tapi juga diakui bahwa masih banyak apoteker yang bukan tidak ya, belum melaksanakan layanan ini, walaupun ini adalah standar pelayanan kefarmasian di apotek. Selain itu memang bagaimana sih mewawancara atau metode melakukan home pharmacy care itu juga mempersulit apoteker untuk melaksanakan pelayanan tersebut, ya. Saya sudah punya 3 modul untuk home care tersebut, tapi ya memang tidak mudah. Ini siapa yang akan dilatih tingkat lanjut itu adalah sesuatu yang berbeda, walaupun hasil skripsi teman-teman mahasiswa itu bagus gitu sih, tapi memang belum bisa ditindaklanjuti. Tapi benar ini. Jadi tidak ada panduan wawancara, jadi seolah-olah hanya secara umum saja. Jadi setiap apoteker punya improvement, ya. Itu sebenarnya merupakan sebuah kepercayaan sih. Tapi akan langkah lebih baik apabila ada apa sih pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan, apa sih modul yang sebaiknya dimiliki, ya, sehingga bisa untuk melakukan home pharmacy care ini. Tujuannya saya pakai tujuan khusus saja untuk mendampingi pasien terkait efektivitas, keamanan, dan kesinambungan pengobatan. Masalah efektivitas dan keamanan sudah sering kita katakan, ya. Apoteker itu mutu, khasiat, keamanan itu sampai bosan Anda dengarnya. Tapi yang penting adalah yang belakang, kesinambungan pengobatan. Mengapa demikian? Kita diminta mendampingi pasien dengan penyakit kronis. Yang namanya penyakit kronis tentunya berbeda dengan penyakit yang seperti flu, batuk, pilek, yang pada level swamedikasi yang sifatnya self-limiting disease. Ini adalah penyakit yang berjalan dalam waktu yang cukup panjang. Bahkan beberapa dikatakan penyakit ini tidak bisa sembuh secara total, tapi hanya bisa di-maintain, misalnya hanya bisa dijaga supaya kondisinya tetap seperti ini sehingga tidak terjadi efek samping yang merugikan atau dampak yang merugikan bagi kehidupan pasien.
Jadi kata kunci kesinambungan pengobatan itu adalah hal yang penting. Ya. Jadi sekarang Anda bayangkan, Anda melayani resep seorang pasien katakanlah hipertensi atau diabetes atau TBC. Anda tahu itu penyakit kronis. Kalau dia datang setiap bulan ke tempat Anda sebagai apoteker, pelanggan. Dari sisi manajemen berpikirnya itu pelanggan. Dan dia memberikan masukan pada apotek. Tapi kalau misalnya dia tetap menjadi pelanggan setelah 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun, kita pernah tidak bertanya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mendampingi mereka supaya obat yang digunakan mereka itu benar-benar mencapai sasarannya, betul-betul bermanfaat secara penuh, dan betul-betul pasien mendapatkan resiko efek samping yang minimal. Ini sebuah pertanyaan yang pernah muncul di sebuah seminar tentang home care itu. Pembicaranya mengatakan itu, bagaimana ini? Punya pelanggan sampai tahunan, tapi apa yang kita lakukan? Kita hanya melayani pembelian obat resep. Setelah itu terima kasih, ya. Apakah hanya itu? Nah, itu pertanyaan yang menggelitik dan menghentak banyak apoteker seperti itu. Setelah obat itu digunakan pasien di rumah, siapa yang menjamin obat itu diminum tepat waktu? Siapa yang menjamin obat itu kalau lupa dia terus bisa bagaimana mengatasi kelupaan minum obat tersebut? Siapa yang mendampingi untuk memperoleh informasi tersebut? Nah, ini sebuah kemarin itu sebuah pertanyaan reflektif yang cukup menghentak bagi teman-teman di dunia farmasi. Ya. Kita sekedar memberikan obat dalam resep terus semoga lekas sembuh. Ya, hanya Tuhan yang tahu seseorang bisa sembuh. Nah, ini penting. Yang pertama, yang A ini adalah hal yang penting. Lalu dengan melakukan home care itu sebetulnya adalah bisa mewujudkan komitmen, keterlibatan dan kemandirian pasien dan keluarga dalam menggunakan obat dan alkes yang tepat. Pasien lansia dengan penyakit kronis itu akan lebih banyak hidup bersama keluarganya. Waktu-waktunya akan hidup berada di situ. Kalau layanan home care farmasi ini bisa berjalan, maka kehidupan pasien dan keluarga yang berada di sampingnya itu bisa membuat quality of life pasien itu menjadi lebih baik. Karena apa? Karena tahu cara penggunaan obat yang benar. Karena tahu masalah terapi obat yang mungkin terjadi dan bisa dihindari. Ini yang poin B. Poin C, terwujudnya kerjasama profesi kesehatan, pasien, dan keluarga. Jadi dengan kolaborasi dengan pasien dan keluarga, layanan home pharmacy care, tidak mungkin semua masalah bisa diselesaikan oleh apoteker itu sendirian. Bisa jadi setelah berkunjung ke pasien, maka apoteker itu membawa informasi atau pertanyaan yang mungkin tidak tersolusikan di tempat tersebut kepada tenaga kesehatan lain, kepada dokter misalnya. Bisa ditanyakan, dokter yang merawat siapa? Oh, dokter A. Baik, kalau ada nomor teleponnya bisa saya telepon. Kalau ini benar terjadi, wow, luar biasa sekali. Dan kita berharap teman-teman itu bisa melakukannya. Kalau zaman saya dulu untuk bisa berkomunikasi itu memakai telepon, belum tentu ada misalnya gitu, karena sibuk. Tapi kalau sekarang dengan adanya direct message ya, lewat WA, lewat apapun itu lebih mudah, ngobrol jadi lebih bisa, kapan-kapan dijawab enggak apa-apa. Tapi yang penting di sini terjadi interaksi dengan profesi kesehatan yang lain. Nah, ini kita punya cita-cita menuju ke sana.
Lalu berikutnya, manfaatnya apa? Bagi pasien ya membuat keamanan, efektivitas, dan keterjangkauan dari biaya pengobatan. Meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan dan penggunaan obat dan atau alat kesehatan, terhindarnya reaksi obat yang tidak diinginkan, dan terselesaikannya masalah penggunaan obat atau alkes dalam situasi tertentu. Ini manfaat dari home pharmacy care. Bagi apoteker, pertama jelas pengembangan kompetensi. Yang kedua, pengakuan profesi farmasi oleh masyarakat, kesehatan, umum, dan pemerintah. Lalu terwujudnya kerjasama antar profesi kesehatan. Ya, ini cita-cita mulia dari Halik Home Care ini seperti itu. Sekarang kita beralih ke kriteria pasien yang memerlukan home care. Ya, kriteria pasien yang pertama, pasien yang menderita penyakit kronis dan memerlukan perhatian khusus tentang penggunaan obat, interaksi obat, dan efek samping. Ada 3 kata kunci di situ. Perhatian khusus tentang penggunaan obat. Special device itu tentang penggunaan obat. Ya. Lalu perhatian khusus tentang interaksi obat. Maknanya apa? Kalau pasien tersebut meminum obat lebih dari 4 atau 5 obat itu bersamaan. Dalam arti bersamaan, dia punya penyakit yang diobati ini dan dia punya riwayat yang lain, penyakit yang lain yang digunakan juga. Jadi obatnya mungkin macam-macam. Ini berarti ada problem tentang interaksi obat. Kalau yang diberikan itu obatnya cukup banyak, 4 atau sampai 5 butir yang harus dikonsumsi setiap kali minum misalnya, itu artinya apa? Risiko efek samping itu ada. Ya, risiko efek samping itu ada. Jadi poin 1 ini perhatian khusus terhadap penggunaan, interaksi, dan efek samping. Itu seperti itu. Lalu yang kedua, pasien dan terapi jangka panjang, misalnya TB paru, DM, HIV AIDS, dan lain-lain. Itu suatu hal yang perlu didampingi. Lalu pasien dengan resiko misalnya usia lebih dari 65 tahun atau lebih dengan salah satu kriteria atau lebih regimen obat, misalnya pasien minum 6 macam atau lebih setiap hari atau minum 12 atau lebih setiap hari. Banyak ini yang terjadi. Pasien lansia habis operasi besar itu biasanya banyak minumnya obat. Yang C, pasien minum salah satu dari 20 macam obat yang telah diidentifikasi tidak sesuai dengan geriatri misalnya. Diazepam, lorazepam, pentobarbital, amitriptilin, dan sebagainya. Ini obat daftar list obat yang teridentifikasi sudah kurang sesuai untuk geriatri. Atau pasien dengan 6 macam diagnosis atau lebih. Ya, ini kriterianya banyak. Dan apakah ini jumlahnya banyak? Banyak, teman-teman. Ya. Tahapan home care ya. 1, melakukan penilaian awal untuk mengidentifikasi masalah kefarmasian yang perlu ditindaklanjuti. Apakah pasien tersebut ada 6 diagnosis, 6 obat atau lebih, 12 geriatri, ada penggunaan obat-obat yang tidak cocok untuk geriatri dan sebagainya. Itu penilaian awal itu maksudnya di situ seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Apakah ada perhatian khusus terhadap penggunaan, interaksi, efek samping, itu dianalisis, penilaian awal ya, assessment ya. Kemudian menjelaskan permasalahan yang mungkin terjadi bagi pasien. Lalu menawarkan layanan kefarmasian. Jadi tidak bisa kita serta-merta datang ya. Harus menawarkan, bersedia enggak untuk didampingi untuk pelayanan home pharmacy care. Lalu menyiapkan lembar persetujuan atau inform consent untuk tanda tangan apabila pasien menyetujui pelayanan tersebut. Lalu mengkomunikasikan layanan tersebut pada tenaga kesehatan lain apabila perlu. Ya, itu apabila perlu bisa. Lalu membuat rencana pelayanan kefarmasian di rumah dan menyampaikan kepada pasien dengan mendiskusikan waktu dan jadwal yang cocok dengan pasien dan keluarga. Apabila rujukan, maka waktu dan jadwal didiskusikan dengan dokter yang merawat. Lalu melakukan pelayanan yang sesuai dengan jadwal dan rencana yang telah disepakati dan menginformasikan ke dokter yang dirujuk. Mendokumentasikan semua tindakan profesi pada catatan penggunaan obat pasien. Yang paling bawah ini penting ya.
dokumentasi ini jangan lupa. Contoh form untuk home care ini sederhana, ini buatan sendiri. Nama, alamat, umur, alergi obat, informasi dari pasien tentang keluhan, gejala, ESO, interaksi, obat yang digunakan, dosis regimen, kepatuhan, lifestyle, yaitu semua kotak itu isinya macam-macam ya. Lalu solusinya apa, lalu informasi dan edukasinya apa. Ini contoh aja, jadi tidak harus sama persis untuk ini. Kalau yang terkait dengan Permenkes itu ada petunjuknya seperti ini. Pasien, nama, jenis, kelamin, umur, alamat, nomor telepon, tanggal kunjungan, lalu catatan pelayanan apoteker apa saja. Ini juga bagusnya. Nah, ini jenis-jenisnya tadi sudah saya sebutkan ya, walaupun secara singkat ya. Ada penilaian atau assessment masalah yang berhubungan dengan pengobatan, identifikasi kepatuhan dan kesepahaman terapi, kemudian penyediaan obat dan atau alkes. Kadang orang ini harus belinya lagi bagaimana ya, harus pakai resep atau tidak dan sebagainya, itu penting ya. Karena dengan adanya kita mengatakan wah kalau obat ini harus pakai resep misalnya, dia akan datang ke dokter dan memeriksakan kondisinya sehingga kondisinya lebih terkontrol. Pendampingan pengelolaan obat dan atau alkes di rumah, cara pemakaian obat asma, penyimpanan insulin ya, penggunaan alat bantu pengobatan dan penyelesaian masalah sehingga obat dapat dimasukkan ke dalam tubuh secara optimal, pendampingan pasien dalam penggunaan obat melalui infus atau obat khusus, konsultasi masalah obat, konsultasi kesehatan, dispensing khusus, monitoring, farmasi klinik, pelayanan farmasi klinik yang diperlukan, sama dokumentasi. Nah, ini yang penting ya, dengan kita melakukan home pharmacy care ini, diharapkan adanya terjadi interprofessional collaboration. Mungkin teman-teman sudah sering mendengarkan cerita itu, tapi cerita itu memang semua cerita itu mudah untuk diceritakan. Tapi untuk diwujudkan itu adalah sesuatu yang memerlukan kerja keras. Ya, jadi kalau Anda ingin suatu saat, saya betul-betul suatu saat ingin bisa berkolaborasi dengan baik dengan semua tenaga kesehatan, niat itu sangat bagus. Tapi wujudkan dengan kerja nyata. Ini yang dibutuhkan. Makanya di sini adalah actionnya apa. Ya. Jadi ada barrier dan ada fasilitator. Ada yang memicu itu macam-macam. Sebetulnya yang di sebelah kanan itu adalah beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seorang farmasi. Fasilitatornya adalah ini. Karena apa? Dijumpai beberapa banyak barrier. Ya, ada yang lack of trust, jadi kurang dipercaya, kurang komunikasi, ya, atau merasa uangnya nggak cocok, ya, communication skillnya kurang, atau kurang dukungan institusi, ya, kurang percaya diri. Itu barrier-barrier yang bisa ada di setiap orang yang akan berkolaborasi. Itu seperti itu. Kemudian sekarang ini zamannya semua internet ya, zamannya semua serba digital. Jadi semua interaksi informasi, kalau saya melihat dengan yang teman-teman apoteker misalnya di apotek, ada juga yang di rumah sakit, itu semua sudah interaksinya melalui handphone ini. Artinya kalau itu sudah dipikirkan untuk menjadi sarana interaksi, maka jam pelayanan itu tidak lagi dibatasi. Ya, bisa setengah malam tiba-tiba seorang pasien WA mau menanyakan sesuatu. Kalau kebetulan Anda tidak sengaja membuka, mau tidak mau itu harus dilayani. Tapi kalau Anda punya tradisi jam 11 malam HP-nya di off semua, lalu jam 5 pagi baru dibuka, ya tidak akan ada orang yang mau berinteraksi dengan Anda untuk mendapatkan pendampingan. Ini seperti itu. Jadi simalakama juga ya. Kalau dibuka terus nanti banyak informasi yang masuk, ya, kalau nggak dibuka terus banyak orang juga tidak mau untuk berinteraksi. Sementara problem kesehatan untuk setiap pasien itu berbeda-beda, moodnya beda-beda, niatnya bertanya beda-beda.
Nah, sehingga di sini kalau yang sudah bergelut dengan HP ini adalah sesuatu yang beda. Nah, untuk penggunaan HP ini dari aspek manajemen sama aspek klinis berbeda ya. Kalau penggunaan HP ini media komunikasi digital ini untuk farmasi, untuk bagian klinik, itu lebih banyak informasi obat atau informasi-informasi yang perlu kita share itu di situ. Kalau di bidang manajemen itu beda. Kalau di bidang manajemen bisa untuk informasi untuk saya punya produk baru nih, saya review sebentar lalu dimasukkan dalam grup. Nuansanya beda. Kalau di bidang manajemen lebih nuansanya untuk menawarkan sesuatu, memberikan informasi yang baru, ya, unsur bisnisnya lebih kental. Kalau yang di bidang klinik, yang di farmasi klinis, unsur humanisnya lebih kental untuk mendampingi. Ya. Kalau kita berada di apotek, berarti unsur bisnis dan unsur humanis pasti ada bersama-sama. Tidak mungkin salah satu berdiri sendiri, itu tidak ada. Tugas kita adalah mengcombine itu. Seperti itu. Nah, ini aktivitas selama home care, ini lebih detail lagi, misalnya terkait riwayat penyakit, obat, alergi, nama obatnya, identifikasi, rekomendasi. Ya. Ini adalah sebuah form yang lain. Ya. Formulir meso, ya, formulir meso. Ya, formulir meso. Nah, ini ada kasus nih, coba dibaca dulu atau dipotret dulu sebelum saya mencoba memberikan informasi tentang bagaimana cara menyelesaikannya dengan PCNE 9.1. Silahkan dibaca dulu, kemudian nanti kita tanya jawab sebentar sebelum kita masuk ke situ. Kita tunggu sebentar. Oke, baik. Bentar, kita tidak menyelesaikan kasus ini sekarang, tapi ada pertanyaan dulu tentang cerita saya tadi. Silakan teman-teman. Kalau mau bertanya silakan. Sambil kita menyelesaikan yang PCNE 9.1. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan, Mas. Pak, saya mau bertanya, Pak. Tadi kan Pak jelaskan kalau kita melakukan home care ke rumah pasien itu, pasien itu lebih banyak menanyakan tentang Iya. penyakit yang dialaminya. Nah, yang mau saya tanyakan itu, Pak, apakah kita sebagai apoteker itu wajib untuk menjelaskannya Baik, ya. juga atau Justru bagaimana ya, Pak? kemarin itu dari waktu pembuatan pembuatan modul home care itu, kita juga baru menyadari bahwa ternyata yang selama ini kita sampaikan kepada mahasiswa bahwa Anda harus membawa ilmu pengetahuan tentang obat yang kuat, itu sudah dilakukan, tapi ternyata malah keteter dengan pertanyaan-pertanyaan terkait kesehatan secara umum. Dalam 2 pertemuan pertama itu banyak ceritanya, lebih banyak ke arah pertanyaan kesehatan, dan untuk dibelokkan tidak mudah. Baru mulai pertanyaan ketiga mereka mulai menyadari bahwa mereka bertemu dengan seorang apoteker, seorang farmasi, bukan seorang dokter, sehingga mereka pertanyaan lalu beralih ke obat. Apakah harus dijelaskan apa tidak? Lah ya, dalam prinsip komunikasi kalau kita tidak menjelaskan lalu pertemuan menjadi kaku, Mas. Ya. Orang komunikasi itu ibaratnya harus lentur, harus fleksibel.
Ya, tidak boleh kaku seperti besi atau seperti kayu yang menjulang tinggi ke angkasa. Nggak mau ya sudah, itu bukan teknik komunikasi. Teknik komunikasi itu lentur, fleksibel, adaptasi, ya. Kadang harus merendah untuk mendapatkan tujuan yang lebih tinggi, ya. Itu teknik komunikasi. Sehingga kalau ada pertanyaan yang tadi pagi misalnya saya misalnya tentang rokok nanti diremehkan orang, lah komunikasi itu begitu, tanggapan orang bisa memuji dan bisa meremehkan, ya. Ingat di media sosial netizen itu kan kejam sekali kan, misalnya begitu ya, orang komunikasi juga begitu. Nah, kalau pertanyaan terkait dengan kesehatan sepanjang itu terkait dengan apa namanya tujuan kita, kemarin itu penyakitnya hipertensi sama diabetes. Ya mereka pertanyaannya tentang DM dan memang tekan hipertensi. Tapi ternyata itu membawa kesadaran kita bahwa kita harus juga belajar tentang penyakit itu cukup lumayan gitu. Cukup lumayan. Ya. Seperti tadi misalnya, kalau saya makan daging kambing tensi saya naik apa enggak ya? Itu kan juga bukan sebuah pertanyaan yang mudah untuk dijawab, misalnya begitu. Ya. Nah ini Mas, panggilanmu siapa lupa aku. Bimbingannya Bu Firmin, Titin toh. Pak. Oh Firmin, panggil bimbingannya Bu Firmin, Titin Pak. toh. Oke, Ya, Pak. jadi itu Mas. Ya, Pak. Jadi kalau Ya, Pak. pertanyaan apapun dari pasien home care maksud saya harus dijawab sebisa mungkin dengan cara yang baik dan cara yang sopan sehingga komunikasi tetap bisa berjalan. Jangan sampai kita menjawab sebuah komunikasi dengan cara yang tanda petik tidak pas sehingga pasien menghentikan proses komunikasi. Nah, itu tujuan kita lalu terbengkalai. Begitu Mas, ya. Gitu Mas. Jadi tetap harus dijawab tapi maksud saya dengan ada informasi itu kita ternyata bekalnya harus banyak gitu loh. Tentang kesehatan-kesehatan secara umum juga harus mencoba membuat mereka itu tahu dan dibelokkan lagi ke obat, dibelokkan lagi ke obat seperti itu. Gitu Mas Firmin. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Ya, Pak. oke. Baik, Pak. Terima kasih Silahkan banyak, yang Pak. lain. Silahkan yang lain. Yuk, silahkan yang lain teman-teman. Belum ada? Oke, baik. Nah, tadi kasusnya sudah dicatat ya. Kita akan bahas dari sisi yang lain dulu supaya Anda nanti bisa mencoba mengutak-atik kasus tersebut ya. Ini PCNE versi 9.1. Sudah dibahasa Indonesia kan oleh salah seorang teman ya. Oke. Kalau yang di PIO kemarin 8.01. Ini versi 9.1 PCNE 2020. Jadi belum ketinggalan ya, ini masih bulan Februari. Baik, mengapa saya mengulang kembali PCNE? Karena PCNE ini mengajari kita pola pikir. Itu yang pertama. Jadi teman-teman, ini PCNE ini mengajari kita pola pikir. Dan yang kedua, ini adalah sebuah cara untuk mengetahui drug related problem dari masalah terapi obat ya. Drug related problem dari masalah terapi obat ini bisa asal usulnya ya, kalau Anda suka dengan Cipul ya kurang lebih sama dengan Cipul tapi cara pandangnya berbeda ya. Jadi banyak cara untuk melakukan klasifikasi DRP tapi ini salah satu yang selalu saya pakai di apoteker termasuk juga di PIO karena ini mengajari pola pikir. Ini yang menarik di situ. Oke. Kita lihat di sini ya yang awal ya. Di PCNE 9.1 ini ada masalah. Masalah ini adalah MTO, masalah terapi obat. Jadi sebuah obat yang diberikan pada pasien, terapi obat itu tentu ada permasalahannya.
Kita sebutnya MTO, masalah terapi obat. Nah, disinilah MTO-nya ini di sini. Nah, kalau kita bisa identifikasi masalah terapi obat, misalnya pada layanan home care, maka kita akan menuju ke poin bawahnya adalah kira-kira yang menyebabkan masalah itu apa ya? Ya. Jadi nyebutnya tidak drug related problem, tapi drug therapy problem juga boleh. Ada yang mengatakan begitu sebuah literatur. Tapi PCNI mengatakan drug related problem. Related problem dengan siapa? Problem di sini adalah masalah di sini loh. Jadi aslinya dalam bahasa Inggris masalah ini adalah problem ya. Tulisan masalah ini aslinya adalah problem. Maka di sini dari penyebab ini makanya adalah drug related problem. Karena ini isinya obat semua. P1 sampai P9 itu obat semua. Makanya drug related problem. Itu seperti itu ya. Ini penyebabnya ada P1 sampai P9. Setelah itu intervensi. Intervensi itu plan ya. Action plan ya. Kalau di SOAP itu plannya itu. Intervensinya apa? Lalu penerimaan intervensi itu apa? Penerimaan, bukan penerima intervensi, tapi penerimaan intervensi. Ada A1 sampai A3. Nah, kita lihat ya. Jadi yang pertama adalah masalah ya, masalah terapi obat. Kalau kita mengatakan ini ada masalah ini terkait terapi obat, maka masalah itu dibagi menjadi 3. Masalah terkait efektivitas terapi ya. Masalah terkait efektivitas terapi, masalah terkait keamanan terapi, kemudian berikutnya adalah masalah lain-lain. Apa yang dimaksud dengan masalah efektivitas terapi? Yaitu masalah terkait obat atau MTO terkait efektivitas terapi, misalnya terdapat masalah atau potensi masalah akibat efek atau tidak adanya efek farmakoterapi. Kalau terdapat masalah berarti ada bukti masalahnya apa. Potensi masalah adalah masalah yang mungkin timbul. Ya, bedakan ya. Terdapat masalah atau potensi masalah itu membacanya berbeda. Terdapat masalah berarti ada masalah yang jelas-jelas nampak. Kalau misalnya kita ini lagi belajar ya nampak ada yang disoal. Atau nampak yang misalnya di praktek ya memang itu nampak terjadi. Masalahnya itu terjadi. Kalau potensi masalah ya masalah yang mungkin terjadi. Itu seperti itu. Ya, sebentar. Ya. Kemudian terkait dengan keamanan terapi, itu adalah MTO terkait reaksi obat yang tidak dikehendaki. Mungkin pasien menderita atau kemungkinan menderita reaksi obat yang tidak dikehendaki. Mirip dengan efektivitas ya. Tapi itu masalah atau potensinya terkait efek atau tidak ada efek farmakoterapi. Kalau keamanan akibat reaksi obat yang tidak dikehendaki. Lalu masalah lain-lain. Nah, terkait dengan efektivitas terapi, maka kemungkinannya ada 3 kemungkinan. M11 itu tidak ada efek dari terapi obat. Misalnya tadi obatnya glibenclamid, ya Anda sebutkan tidak ada efek dari terapi obat glibenclamid. Harus disebutkan obatnya. Jangan mengatakan masalah MTO terkait efektivitas terapi, sebenarnya tidak ada efek terapi dari obat. Obat apa? Obat apa itu yang jadi masalah, harus disebutkan. Kalau M12 efek obat tidak optimal, efek obat apa? Ya berarti efek obat glibenclamid misalnya tidak optimal. M13 ada indikasi atau gejala yang tidak diterapi. Saya rasa ini jelas. Mungkin dari M11 dan M12 itu ada sedikit yang perlu kita punya persepsi yang sama. Apa bedanya tidak ada efek dari terapi obat serta efek obat tidak optimal? Apa bedanya M11 dan M12? Ada yang menjawabkah? Apa bedanya M11 dan M12? Yuk. Apa bedanya M11 dan M12? Izin berpendapat boleh? Boleh. Izin berpendapat boleh, Pak? Mungkin kalau yang M1.1 itu benar-benar tidak ada efek yang dirasakan oleh pasien. Lalu yang M1.2 itu
mungkin pasien merasakan tapi ada waktu di mana obat tersebut itu benar-benar Tidak tidak dirasakan itu berefek ada gitu tolak Pak. ukur yang jelas enggak? Hmm, tidak dirasakan tuh mungkin tidak dirasakan tuh mungkin semisal tadi Ya yang misal. obat Mm-mm. glibenclamid tadi mungkin kalau kasusnya Mm-mm. itu M1.1 itu eh, pasien tidak kalau diukur dengan gula darahnya itu mungkin Mm-mm. gula darahnya masih tinggi. Namun kalau yang M1.2 itu mungkin ketika pasien minum pada hari pertama obat tersebut memberikan efek dengan mengontrol gula Oke. darahnya. Lalu yang Heeh. di hari kedua Ya, mudeng. Jadi tidak pasien mengontrol bisa gitu beda Pak. persepsi. Yang kedua ya M12 ya, merasa kok tidak optimal karena memang baru minum sehari 2 hari kok sudah harus turun kan begitu kan? Mungkin begitu ya. Iya Pak. Oke, oke, baik. Coba Iya ada Pak pendapat mungkin. yang lain apa beda M11 dan M12? Saya mau berpendapat Pak. Silahkan. Saya mau berpendapat Pak, tidak ada efek dari terapi obat. Kalau tidak ada efek dari terapi obat itu misalnya dia sudah menggunakan, misal Mm-mm. pasien mengalami GM, dia sudah Oke. menggunakan obat A sampai misal penggunaan pertama tidak ada efek, terus dosis ditingkatkan lagi, tapi masih tidak ada efek, tidak ada perubahan. Nah, itu obatnya tidak ada efek sama sekali. Kemudian efek obat tidak optimal, artinya ketika pasien mendapatkan terapi obat terjadi perubahan perbaikan, namun perbaikan tersebut kurang signifikan dan belum mencapai target yang Oke. terkontrol. M11 tadi tolak Itu ukurnya apa, menurut Mas? saya. Yang M11. Hah. M11 soal ukurnya tidak ada perubahan sama sekali pada Oke. Contoh misalnya outcome-nya ada Pak. perubahan pada gula darah begitu ya? Ya misalnya 300 gula darahnya dikasih obat ini, ya misalnya 300 gula darahnya dikasih obat ini sampai ditingkatkan dosisnya tetap 300. Baik. Mungkin masih ada lagi yang mau berpendapat? Yang Putri mau berpendapat nggak? Ayo yang Putri. Ayo teman-teman yang Putri. Udah ngantuk ini teman-teman yang Putri ini udah nih. Ayo. Belum ada yang punya ide? Ayo siapa yang mau punya pendapat? Wih, ngantuk kabeh jangan. Oke, baik ya, sambil jalan ya. Oke, baik. Ya, tidak ada efek sama efek obat tidak optimal itu nanti memang kalau ada kasusnya kita bisa berdiskusi dengan data ya. Itu seperti itu. Efek obat tidak optimal bisa jadi diberi obat tapi penurunannya mungkin gula darah tidak signifikan, tapi sebetulnya obat tersebut mungkin masih bisa dinaikkan dosisnya. Sehingga bisa jadi efek obat pada dosis tersebut itu belum optimal. Tapi kalau tidak ada efek dari terapi obat ya gold standar tidak mencapai standar yang ditetapkan dari sejak awal pengobatan sampai kurun waktu yang disepakati misalnya begitu. Oke, M13 sudah jelas ya, tidak usah diceritakan. Lalu M21, kejadian yang tidak diinginkan terkait penggunaan obat. Jadi inilah resiko. Efek samping, efek toksik, alergi itu masuk semua di M21. Lalu adalah masalah terkait obat yang terkait dengan ini, selain khasiat keamanan ada lain-lain apa? Terkait cost effectiveness. Ya. Terkait cost effectiveness, kemudian misalnya seorang pasien mendapatkan obat yang harganya cukup mahal, efektivitasnya misalnya 80%, terus ada lagi pasien dengan kondisi yang sama dengan obat yang harganya lebih murah, efektivitasnya juga sama. Nah, itu mungkin terkait dengan cost effectiveness dari terapi tersebut ya. Ada harga yang harus dibayar, ada yang mahal, ada yang tinggi, tapi ini memang debatable ya, perlu atau tidak itu seperti itu ya.
Lalu obat tidak diperlukan, kalau yang di atas itu ada indikasi atau gejala yang tidak terapi, tapi di yang M32 itu obat tidak diperlukan. Atau ada keluhan atau pasien masalah yang tidak jelas, memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Jadi bisa jadi dalam sebuah vignette, wah keluhan pasien nggak jelas ini maksudnya, jadi perlu klarifikasi. Itu M33 ya, itu terkait itu. Jadi masalahnya ada itu. Di terkait masalah terapi obat hanya ada 3 kotak ini yang harus diketahui. Lalu berikutnya, kalau masalahnya sudah ketemu, maka kita akan mencari apa sih penyebab dari masalah tersebut. Ada banyak terkait pemilihan obat, terkait pemilihan bentuk sediaan, pemilihan dosis, penentuan lama pengobatan, proses dispensing, proses penggunaan obat, apalagi terkait pasien itu sendiri, terkait proses pemindahan pasien, dan lain-lain. Ya, jadi diharapkan Anda yang kotak pertama tadi mudeng dulu. Jadi obat, terapi obat, masalahnya khasiat, keamanan, dan lain-lain. Udah itu dulu aja. Nah, kalau Anda sudah mendapatkan masalah, oh obatnya tidak optimal nih efeknya, lah apa penyebabnya? Atau wah timbul alergi nih, masalah keamanan, apa penyebabnya lah? Di mana cari penyebabnya? Kita lari ke sini. Ya, misalnya, apakah ada problem terkait pemilihan obat? Ini diberi keterangan penyebab MTO yang 3 di atas tadi terkait dengan pemilihan obat. Apa yang dimaksud pemilihan obat di sini ya? 1. Pemberian obat tidak sesuai dengan guideline atau formularium. Sebuah rumah sakit misalnya, atau sebuah puskesmas misalnya, punya acuan guideline atau formularium yang akan digunakan untuk acuan pengobatan. Pemilihan obat tidak tepat termasuk kontraindikasi. Ya, pemilihan obat tidak tepat. Karena apa? Termasuk dalam kontraindikasi. Metformin di mana-mana dipakai untuk pengobatan diabetes, kecuali kalau dia mengalami gangguan ginjal. Kalau itu dipilih kan, wow ada kontraindikasinya, ini nggak cocok. P13 tidak ada indikasi penggunaan obat. P14 kombinasi obat-obat atau obat dengan herbal atau suplemen tidak tepat. Di Indonesia sering ini masalahnya. Orang minum obat modern kadang dengan jamu ya, atau dengan obat herbal yang ternyata mungkin interaksi keduanya itu menjadikan kombinasi obat ini tidak sepenuhnya cocok. P14 itu banyak kondisinya, kejadian di Indonesia banyak, cuman kadang mereka tidak mengaku. Selain obat ini menggunakan obat apa, itu kadang tidak ngaku. Nah, itu. Sehingga sulit untuk seorang tenaga kesehatan mencoba membantu mengeksplorasi penyebab masalah terapi obatnya apa. P15 duplikasi kelompok terapi atau bahan aktif yang tidak tepat. Duplikasi. Kalau tadi yang contoh resep tadi pagi itu apa? Misalnya double ekspektoran, double antitusif ya. P16 ada indikasi baru dan obat belum diresepkan atau pengobatannya tidak lengkap ya. Bisa jadi ada indikasi baru yang muncul sehingga obat belum diresepkan. P17 terlalu banyak obat atau kelompok terapi yang berbeda diresepkan untuk indikasi yang sama. Nah ini menarik ini. Diagnosisnya A, obatnya ABC untuk mengobati kondisi tersebut. Ya bisa jadi sinergi ketiganya itu bagus. Tapi bisa jadi juga sinergi ketiganya itu kurang bagus. Ya, macam-macam lah. Itu seperti itu macam-macam. Lalu ada pemilihan bentuk sediaan. Ya. Penyebab MTO terkait dengan pemilihan bentuk sediaan obat. Jadi bentuk sediaan obat itu penting ya. Betul-betul penting. Karena P21 domainnya adalah bentuk sediaan obat tidak tepat untuk pasien tersebut. Ya, bisa jadi ini terjadi. Nah, inilah yang diperlukan. Jadi masalah bentuk sediaan adalah sesuatu yang namanya harus benar-benar dieksplor ya, bentuk sediaan obat itu seperti itu. Terkait dengan pemilihan dosis
ya. Bisa jadi P3132 itu sepasang ya. Dosis obat terlalu rendah atau dosis obat terlalu tinggi. Kalau P33 dan P34 pengaturan dosis kurang sering, pengaturan yang P34 pengaturan dosis terlalu sering. Kalau P35 instruksi aturan pakai obat salah, tidak jelas atau tidak ada ya. Instruksi aturan pakai obat salah, tidak jelas atau tidak ada ya, itu seperti itu. Itu pemilihan dosis. Lalu untuk penentuan lama pengobatan P41, P42, lama pengobatan terlalu pendek atau lama pengobatan terlalu panjang. Ya, lama pengobatan ini terkait dengan durasi pengobatan. Terkait proses dispensing misalnya P51, obat yang diresepkan nggak tersedia. Ada orang nggak sembuh-sembuh ternyata, loh saya kalau beli obat nggak pernah ada, dan dia ngotot nggak mau diberi obat alternatif pengganti. Ya nggak sembuh-sembuh sakitnya. Ternyata dia menunggu obat itu ada, tidak mengkomunikasikan. Ya, itu ekstrimnya demikian. P52 informasi penting terkait pengobatan tidak tersedia. P53 kesalahan obat, kekuatan atau bentuk siaran yang direkomendasikan terutama OTC. P54 kesalahan peracian obat atau dispensing error, salah jenis atau dosis obat yang disediakan. Lalu terkait dengan proses penggunaan obat, ini keterangannya apa? Penyebab MTO dapat berkaitan dengan cara pasien menggunakan obat atau cara pemberian obat kepada pasien meskipun petunjuk penggunaan obat pada label, kemasan atau leaflet sudah tepat. Ini ada beberapa P berapa? Ada P berapa ini? Cukup banyak, ada 6. P61 waktu penggunaan obat atau interval pemberian dosis tidak tepat oleh tenaga kesehatan. Bisa jadi ya. Kemudian P62 menggunakan obat lebih sedikit dari pedoman pengobatan underuse atau pemberian obat lebih jarang dari aturan penggunaan under administrated oleh tenaga kesehatan. Obat kurang digunakan itu underuse atau pemberian obat kurang itu under administrated secara sengaja. Ini P62. P63 menggunakan obat berlebih overuse atau pemberian obat melebihi aturan penggunaan over administrated oleh tenaga kesehatan. Saya pernah menjumpai kasus seorang pasien dibawa ke rumah sakit karena hipoglikemi. Karena obatnya itu dibawa oleh keluarganya, lalu dihitung oleh apotekernya, ternyata pasien tersebut seorang perempuan usia sudah 76 tahun, minum obat antidiabetesnya lebih dari yang seharusnya digunakan. Saking patuhnya sebetulnya, bukan karena dia sengaja menggunakan secara sengaja, tapi dia ingatnya adalah setelah selesai makan harus minum obat. Hari itu dia makan snacknya 2 kali karena dia pengen makan. Lah habis makan snack dianggap minum obat. Padahal kan sebetulnya habis makan itu adalah habis makan pagi dan habis makan siang gitu misalnya. Tapi ternyata dia mempersepsikan sebagai habis makan snack itu ya minum obat. Maka terjadi penggunaan obat yang berlebih yang menyebabkan terjadinya hipoglikemi. Untung ketahuan ya, jadi bisa lebih enak. P64 obat tidak diminumkan atau tidak diberikan sama sekali oleh tenaga kesehatan. Ya, obat tidak diminumkan atau tidak, ya mungkin jarang ini yang terjadi ya. Kok aneh juga, tapi ini mungkin ditulis ya, mungkin ada kejadiannya mungkin ya. P65 tenaga kesehatan meminumkan atau memberi obat yang salah kepada pasien. Bisa jadi resep sudah tepat tapi obat yang diberikan atau cara pemberiannya tidak tepat. Oh bisa jadi ini ya. Nah ada Lasa tadi yang cerita saya tadi pagi, salah ambil obat karena kemasan mirip atau sebelahan, salah dosis ya. P66 tenaga kesehatan memberikan atau menggunakan obat melalui rute yang salah. Ini mungkin agak ekstrim juga. Terkait pasien itu penyebab MTO dapat berkaitan dengan kepribadian atau perilaku pasien. Wah ini menarik ini. P71 pasien secara sengaja menggunakan obat lebih sedikit dari yang diresepkan atau tidak menggunakan obat sama sekali dengan alasan apapun. Wah, kalau ini di masyarakat banyak teman-teman.
Saya nggak mau minum obat ini kok takut kecanduan. Wah, itu statement yang paling sering saya dengar dari pasien atau dari keluarganya pasien. Nggak usah minum obat, sudah sembuh. Nanti nggak sedikit-sedikit tergantung. Atau misalnya minum obat sekali merasa mual, nggak maulah, obat kok bikin mual, ngomel sendiri, sehingga terus tidak minum. P72 pasien menggunakan obat lebih banyak yang diresepkan, ya. Kalau yang P71 secara sengaja menggunakan obat lebih sedikit, kalau P72 menggunakan lebih banyak. P73 penyalahgunaan obat dalam arti penggunaan obat tidak sesuai peruntukan resmi. Ya mungkin semacam off label mungkin. Tapi off label itu ada juga yang bermanfaat. P74 pasien memutuskan untuk menggunakan obat yang tidak diperlukan. P75 pasien mengkonsumsi makanan yang berinteraksi dengan obat. P76 penyimpanan obat oleh pasien tidak tepat. P77 waktu penggunaan obat atau interval pemberian dosis tidak tepat. P78 pasien secara sengaja menggunakan obat dengan cara yang salah, secara sengaja ya, dengan cara yang salah. Pasien secara fisik tidak mau menggunakan bentuk sediaan obat sesuai petunjuknya. P710 pasien tidak dapat menggunakan obat atau bentuk sediaan sesuai aturan. Ya, kemudian proses pemilihan pasien misalnya masalah rekonsiliasi obat dan lain-lain adalah pemantauan outcome yang tidak tepat atau tidak dilakukan. Lalu lain-lain bisa karena tidak masuk di semua sebutkan atau penyebabnya itu tidak jelas. Oke, saya berhenti dulu. Silahkan kalau ada yang mau menanyakan sesuatu, boleh loh. Pak, saya mau bertanya. Boleh. Pak, saya mau bertanya. Ayo, Sim. Yang disampaikan tadi, itu kan ada masalah yang terkait dengan pasien dan tenaga kesehatan. Kalau misalnya dengan pasien itu kan bisa, maksudnya setelah ditemukan masalahnya apa, penyebabnya bagaimana, itu bisa langsung diberikan solusinya ke pasien. Tapi kalau terhadap tenaga kesehatan, nanti tindak lanjutnya seperti apa ya Pak? Yang mana? Ini P6 misalnya ini. Yang P6 ini. Poin terakhir tadi ya, yang kan ada yang terhadap tenaga kesehatan sama yang penyebabnya di pasien Pak. Ini tenaga kesehatannya apa? Ini misalnya apa? Obat tidak diminumkan atau tidak diberikan sama sekali oleh tenaga. Nah, tenaga kesehatan ini kan banyak. Misalnya ya. Tenaga kesehatan itu bisa dokter, bisa perawat, bisa apoteker dan sebagainya. Nah, ya kurang tahu ini kalau memang ini bisa jadi obat kalau secara sengaja mungkin tidak dilakukan. Tapi tidak diminumkan, bisa jadi obatnya habis atau tidak diberikan sama sekali, ya bisa juga sih. Kalau memang ini terjadi dan itu terpantau, ada buktinya, ya harus dikomunikasikan. Sifatnya tidak apa ya? Kalau saya sih bukan judgement ya, tapi kita pakai data aja. Tuh, harusnya dia sudah meminum obat, kok pasien mengaku belum? Dan jumlah obatnya juga masih sekian. Kenapa tidak diminumkan atau tidak diberikan sama sekali? Alasannya apa? Tentunya tenaga kesehatan yang misalnya itu bukan farmasi juga bisa memberikan informasi kalau bisa itu dirawat di rumah sakit ya misalnya aja. Jadi ya kalau memang ada masalah terkait dengan obat ini entah tidak diberikan atau lupa atau bagaimana, asal itu terdeteksi, ada datanya dan untuk penyelesaiannya ya harus dikomunikasikan. Kalau saya alirannya begitu. Dalam arti kita menghindari kata-kata langsung menegur dan sebagainya. Ya menegurnya itu boleh, tapi kayak lebih dalam bahasa melakukan komunikasi. Karena arti menegur itu terkesan marah misalnya begitu. Tapi kalau wah ini ada fakta ini. Tidak diberikan obatnya ini. Harusnya jumlahnya tinggal 8 kok ini masih 9. Berarti mungkin tidak diambil. Tidak diambil itu bisa sengaja atau enggak sengaja. Oh saya sengaja enggak mengambil kok Pak. Karena apa? Karena ibu itu kok merasa kalau minum obat ini kok terasa badannya menjadi dingin lah. Sambil menunggu konfirmasi dengan dokter, obat itu sengaja tidak saya minumkan. Itu bisa, kalau itu ya sudah.
Itu seperti itu ya. Itu juga bisa. Tapi yang penting adalah komunikasi, Mbak. Siapa tadi? Siapa Mbak tadi yang bertanya tadi? Aku lupa namanya. Saya Pak. Siapa? Cindy. Saya Pak. Oh, Cindy. Cindy. Gitu Mbak Cindy. Hmm. Iya Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Iya, kalau Pak. kalau dengan pasien tadi pertanyaannya apa? Bisa langsung intervensi pada pasiennya kan? Saya tadi tanya ke kalau permasalahannya. Enggak Pak, saya tadi tanya ke bukan pasiennya. kalau permasalahannya ada di tenaga kesehatan. Baik, silahkan teman-teman. Iya. Yang lain? Selain Mbak Cindy, siapa Terima kasih, Pak. lagi? Yuk gantian lah yang ngomong biar lebih meriah. Ayo teman-teman. Mau tanya. Silahkan Mbak Jessica. Pak mau tanya. Bagian pengaturan dosis tadi kan Di bagian pengaturan dosis tadi kan ada dikatakan bahwa pengaturan dosis kurang sering gitu Pak. terlalu sering Bagian atas Pak. kurang sering gitu Pak. Di bagian Ini. atas Pak. Oh ini ya. Dosis. Ini Pak. Ini Pak. 33 dan 34. P3 titik. Pengaturan dosis itu artinya frekuensi, Mbak. P33 pengaturan dosis kurang sering berarti frekuensi penggunaan obatnya kurang. Kalau P34 frekuensi penggunaan obatnya lebih dari yang seharusnya. Itu membacanya begitu. Lebih dari yang seharusnya. Misalnya obatnya aturannya sebetulnya 3 kali sehari misalnya. Dikatakan P33 kalau 2 kali sehari. Dikatakan P34 kalau 4 kali sehari. Gitu kalau pakai angka. Oh iya. Ini frekuensi ya. Jadi ini pemilihan dosis sama penentuan lama pengobatan. Pemilihan dosis itu kan ada yang mengatakan ini dosis regimen toh, atau aturan dosis. Aturan dosis itu terdiri dari dosis dan frekuensi. Tapi ada pendapat lain, aturan dosis itu ya dosis, frekuensi, dan lama pengobatan. Kalau di PCNE ini aturan dosis itu terkait dengan dosis dan frekuensi. Lama pengobatannya dipisah. Ada lama pengobatan terlalu pendek dan lama pengobatan terlalu panjang. Gitu Mbak. Ya. Gitu ya Mbak Jessica. Iya Pak. Silahkan yang bertanya lagi. Iya Pak. Ayo bertanya lagi. Ya, enggak usah malu-malu. Ayo yang lain yang bertanya. Biar diskusinya meriah. Gimana? Belum? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Yuk. Nah, ini tadi adalah penyebab ya, penyebab dari MT. Sekarang kita masuk, kalau penyebab MT sudah diketahui, maka action plan-nya apa? Atau rencana penyelesaian masalahnya apa? Ya. Jadi ada yang memang nggak ada masalah sehingga tanpa intervensi, ataupun kalau ada masalah tapi tidak perlu diselesaikan, bisa jadi ya, karena mungkin tidak urgent untuk diselesaikan. Atau ada penyelesaian yang harus terkait dengan tataran penulis resep, diselesaikan pada tataran pasien dan tataran obat di sini. Di sini dengan kalau kita melakukan penyelesaian masalah dengan pada tataran penulis resep, berarti kita memerlukan terjadi interprofessional collaboration. Di sini. Kalau dengan pasien di sini maka akan terjadi komunikasi dengan pasien atau keluarga pasien. Gitu. Kalau pada tataran obat ini terkait dengan kemampuan kita sebagai drug expert. Ya.
pada tataran penulis resep misalnya ada I11 sampai I14 ya. Kita bisa memilih pada tataran penulis resep mungkin kita hanya memberikan informasi kepada dokter penulis resep. Hanya memberikan informasi. Just inform. Saya ngabari ya tentang ini. Kalau I12 menanyakan atau mengkonfirmasi MTO terhadap penulis resep. Saya punya pasien, dari ceritanya ternyata dia mengalami masalah di alergi obat. Nah, untuk yang penulis resep apakah sebelumnya sudah menanyakan apakah pasien ini mengalami alergi obat terhadap obat ini atau tidak. Nah, itu menanyakan atau mengkonfirmasi. Cuman caranya tentunya tidak dengan cara yang singkat seperti tadi ya. Mungkin bicaranya harus lebih luas ya. I13 mengusulkan. Saya mengusulkan obat antibiotik ini sebaiknya diganti. Karena apa? Karena menyebabkan alergi pada pasien. I13 itu. I14 intervensi didiskusikan dengan penulis resep. Saya punya usulan, ada dua pengganti obat sih yang menurut saya bagus ya. Ada lisinopril dan ada ramipril. Keuntungan lisinopril seperti ini, keuntungan ramipril seperti itu, kerugiannya ini dan ini. Apa yang harus bisa ini informasi dari saya lah, sebaiknya yang mana? Misalnya dokternya bertanya ya, kalau pendapat saya ini, kalau dokternya mungkin kalau pendapat saya itu. Lah ini didiskusikan. Kalau sampai ada perbedaan pendapat seperti itu, sebaiknya didiskusikan untuk mencari solusi. Itu seandainya ada sebuah terapi obat yang mungkin sudah digunakan cukup panjang tapi ternyata tidak memberikan hasil yang optimal. Nah, ini biasanya perlu didiskusikan ya, Ya. Ini yang terkait dengan penulis resep. Lalu ada juga pada tataran pasien ya, terkait apa misalnya? Terkait konseling pengobatan pasien. Terkait menyediakan informasi tertulis, pasien dirujuk ke penulis resep atau dibicarakan dengan anggota keluarga atau pemberi perawatan. Ya, jadi pada tataran pasien bisa jadi pasien ini mengalami permasalahan terkait obat. Misalnya dia sering lupa atau dia tiba-tiba menghentikan penggunaan obatnya, berarti kan durasinya terlalu pendek. Kita berikan konseling bahwa obat itu seharusnya diminum sesuai dengan jumlahnya, dalam arti karena jumlahnya 10, 2 kali sehari berarti 5 hari harus diminum. Itu seperti itu. Atau misalnya terlihat pasiennya itu tidak cukup jelas menerima informasi atau enggak mudeng, sediakan saja informasi tertulis. Atau I23 pasien dirujuk, kalau misalnya ini kita tidak bisa ngatasi nih, kembalikan ke penulis resep. Atau I24 dibicarakan dengan anggota keluarga atau pemberi perawatan. Ini pasiennya lansia, dikasih informasi tertulis sudah nggak bisa baca karena kacamatanya tangannya gemeter misalnya begitu. Ya mau tidak mau, siapa yang merawatnya? Siapa yang tinggal di dalam rumah bersama dengan pasien ini? Ini dibicarakan, itu seperti itu. Kemudian yang pada tataran obat itu I31 mengubah jenis obat. Ya. Untuk mengubah ini ya, untuk kata misalnya mengubah jenis obat itu pastikan obat yang diubah itu adalah obat-obat yang secara peraturan memang boleh dirubah ke situ. Ya. Pergantian dari nama dagang ke generik misalnya, itu boleh, asal ada tanda tangan dari pasien dan atau dokter dan atau ya. Kalau mengganti jenis obat dalam arti jenis itu adalah beda golongan dan sebagainya, kalau masih masuk OWA, bebas terbatas, oke. Tapi kalau itu sudah masuk obat keras dan mungkin juga memiliki efek samping yang berbeda, sebaiknya tidak segera dilakukan. Tapi mengubah jenis obat itu sebetulnya diizinkan dengan catatan sesuai dengan regulasi.
Mengubah dosis. Nah, ini mengubah dosis menurut saya yaitu diusulkan. Saya menggunakan dosisnya jangan 250 tapi 500. Nah, itu diusulkan kepada penulis resep I13. Jadi tataran obat Anda mengubah dosis I32 lalu dilakukan dengan I13. Lalu diusulkan pada penulis resep. Jadi ini bisa kolaborasi ya, antar kotaknya ini bisa kolaborasi untuk intervensi ini. Jadi setelah saya mengubah dosis obat, saya komunikasikan, setelah itu dibicarakan dengan anggota keluarga. Jadi bisa jadi I32, kemudian lanjut I13, kemudian lanjut lagi I24. Nah, ini yang namanya pola pikir, teman-teman. Ini pola pikir ya, yang kita sukai dari PCNE ini adalah pola pikir ini. Jadi ini membuat kita, teman-teman sebagai mahasiswa, punya bayangan, saya harus ngapain ya? Kadang kita nggak kebayang kita harus ngapain itu nantinya. Tapi dengan urutan-urutan seperti ini, Anda kalau sering membaca lama-lama sangat paham. Mengubah formulasi obat, lah itu kalau terkait dengan membuat formulasi itu kita boleh aja. Mengubah aturan penggunaan ya. Mengubah aturan penggunaan ya ini harus dikomunikasikan juga. Kalau resikonya lebih rendah mungkin tidak apa-apa. Obat dijeda atau dihentikan boleh. Kalau misalnya itu menyebabkan kerugian pada pasien, dijeda dulu atau dihentikan. Lalu komunikasi ke dokter atau dirujuk ke dokter. Nah, itu macam-macam. I36 ada obat baru mulai diberikan, dari obat itu sudah dihentikan, dirujuk ke dokter, dokter menulis resep, maka masuk ke I36. Oh, ada obat baru yang mulai diberikan lah. Lalu diberikan konseling pengobatan I21. Nah, ini di kotak ini bisa mutar-muter ya teman-teman ya. Anda solusinya bisa mutar-muter dan ini bisa ditata secara sistematis. Kalau ini bisa ditata secara sistematis, Anda nanti kan melihat sebuah modelnya di situ. Lain-lain, misalnya ada intervensi lain sebutkan atau efek samping dilaporkan pada pihak berwenang. Mungkin pakai formulir yang warna kuning tadi ya. Kalau memang ada masalah itu seperti itu. Oke, terkait dengan intervensi tadi ada pertanyaan kah? Ada pertanyaankah terkait itu? Yuk, silakan. Belum ada? Oke. Ada pertanyaan apa ini? Oke. Baik, lalu kita masuk yang ke sini. Ya, intervensi diterima oleh penulis resep, intervensi tidak diterima dan lainnya tidak ada informasi ya. Jadi kalau Anda nanti memberikan usulan intervensi ya, yang namanya usulan itu bisa diterima atau bisa tidak diterima. Ya, bisa diterima dan bisa tidak diterima misalnya begitu. Ya. Jadi misalnya intervensi diterima oleh penulis resep atau oleh pasien. Bisa jadi intervensi itu diterima dan diimplementasikan. Intervensi diterima dan sebagian diimplementasikan. Intervensi diterima tetapi tidak diimplementasikan. Tapi intervensi diterima, implementasi tidak diketahui. Itu A11 sampai A14 itu lengkap itu. Ya. Oh ya, terima kasih informasinya. Saya akan kerjakan Pak. Saya tidak akan lupa lagi minum obat. Setelah dicek ternyata saya masih sering lupa ya Pak. Berarti sering lupa berarti ada yang dilakukan, ada yang tidak. Berarti sebagian diimplementasikan. Intervensi tidak diterima bisa jadi wah enggak usah lah. Saya sudah mengalami penyakit ini bertahun-tahun kok. Enggak cocok saya sama informasi ini. Nah, itu bisa jadi. Enggak sepakat dia. Ya, atau ada alasan lain. Jadi intervensi dari kita sebagai seorang farmasi itu bisa diterima oleh orang lain atau bisa tidak diterima oleh bisa diterima oleh tenaga kesehatan atau bisa tidak diterima oleh pasien itu seperti itu.
Oke. Baik, ada pertanyaan kah? Kita nyoba breakout ya sekalian ya. Tadi kasusnya sudah dilihat kan ya? Coba saya buat breakoutnya jadi 4. Mungkin Mas Ivan dibuatkan apa? Siapa yang mau masuk di ruang 1 dot, coba saya buat dulu ya. Create. Ya. Oke. Oke, silahkan teman-teman. Anda bisa memilih, coba. Bisa masuk enggak? Klik breakout room, bisa? Bisa, Pak. Coba dicoba, diatur Bisa, coba Pak. siapa kelompok Bisa, di Pak. ruang 1 sampai ruang 4 siapa aja. Mungkin Mas Ivan bisa bantu ruang 1 siapa aja, mungkin dilihat di daftar list itu untuk mendiskusikan tadi soalnya tadi. Pak, ini joinnya bebas ya, Pak? Bebas, kan boleh milih Pak, toh. ini joinnya bebas ya, Pak? Nah, coba diatur aja siapa yang di 1, siapa Oh, yang di iya. 2, bisa 3 dan 4. Oh iya, Pak. Sebentar ya, enggak usah buru-buru. Oh iya, Pak. Sebentar, Pak. Jangan didiskusikan di setiap breakout setengah jam aja, belum nanti kita bisa diskusi tentang kasus yang tadi. Lho Ki. Tolong lho Ki. Kan aku gak breakout toh, kayak mereka meh join dhewe lagi. Hari kita X kan ora berarti close all room ya. Hari kita X. Ora. Iya dah, bisa dah.
Ini ada yang belum join, bagaimana ini? Silakan join di tempat-tempat ya. Zoom saya tidak maaf Pak Yusuf, breakout room-nya Pak. Oh, Zoom gitu. saya tidak Diupdate ada sih, Mas. breakout room-nya Pak. Diupdate sih, Mas. Belum diupdate. Diupdate dulu aja. Yang belum ada breakout room-nya diupdate dulu. Ya kalau yang nggak ada, belum masuk ke breakout, mau diskusi di ruang utama ini ya boleh sampai jam 2 ya. Nanti jam 2 kita tunggu hasilnya teman-teman itu maksudnya. Itu seperti itu. Ya silahkan diskusi dulu sampai jam 2.